jumpa lagi dengan saya Memfasia di sini. Dalam video kali ini saya akan berikan judul yaitu jangan paksa seekor burung untuk bisa berenang dan seekor ikan untuk bisa terbang. Bagaimana kok bisa sih burung dipaksa untuk bisa berenang? Ya jelas nggak bisa kan? Dan seekor ikan dipaksa untuk bisa terbang. Mana mungkin? Nah, khusus video ini saya akan menceritakan tentang pengalaman sebagai seorang pendidik atau profesi sebagai seorang pengajar. Kalau saya biasa memberikan pelajaran bahasa Inggris kepada siapa saja, bisa kepada anak-anak SD atau mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan bahkan kepada orang yang sudah dewasa atau profesional. Pada saat memberikan pelatihan atau pelajaran bahasa Inggris kepada anak-anak SD, jadi kita harus melihat karakter dari seorang anak terlebih dahulu. Entah itu kita mau mengajar bahasa Inggris, kayak bahasa Indonesia, atau pelajaran-pelajaran lain, kita sebagai seorang pendidik harus melihat dulu karakter anak didik kita secara umum. Kalau anak didik kita dalam satu kelas, pasti ada yang tingkat IQ-nya tinggi, ada juga yang menengah atau sedang-sedang saja, atau bahkan ada yang tidak begitu cepat untuk menanggapi atau merespons materi yang diberikan oleh gurunya. Seringkali sebagai seorang guru atau sebagai seorang pengajar, kita merasa agak frustasi jika anak yang kita berikan pelajaran itu tidak bisa menerima dengan baik, bahkan mungkin sangat kurang dalam penyerapan materi yang kita berikan. Sebagai seorang guru, saya pengalaman, saya harus memanggil anak yang dianggap itu kurang atau tidak terlalu bisa untuk menerima pelajaran, harus dipanggil secara intern. Jadi kita jangan pernah memberikan penilaian seorang anak, apalagi penilaian yang buruk, di depan teman-temannya. Pasti itu akan membuat si anak semakin drop dan si anak malah akan menjadi bulian bagi teman-temannya jika kita menegur anak, kamu kok bodoh amat, aduh jangan pernah. Selama mengajar saya sejak tahun 2008 mengajar anak-anak atau mengajar anak-anak SMP, SMA, saya tidak pernah mengeluarkan kata, kamu bodoh amat, atau kamu bego, kamu, pokoknya hal-hal yang negatif harus dihindarkan, jangan pernah menyebut. Malah pengalaman pernah saya mengajar di satu kelas, itu ada anak-anak di situ sudah kelas 6. Ada satu anak yang bayangkan sudah kelas 6 SD, dia tidak bisa membaca. Bayangkan, saya juga heran kok bisa dia naik dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6, kok dia bisa naik kelas ya. Seharusnya dia harus ditahan dari kelas yang dasar di kelas 1, tidak bisa naik kelas kalau dia tidak bisa membaca. Tapi ini sudah kelas 6, sebentar lagi anak ini akan mengikuti ujian nasional untuk menentukan apakah dia bisa lulus di sekolah dasar untuk melanjutkan ke SMP atau tidak. Tapi kok dia bisa naik ya. Tapi saya mencoba untuk mendekati anak itu. Anak itu perempuan, seorang wanita, dan penampilannya lumayan rapi, jadi bersih. Jadi saya ajak waktu teman-temannya istirahat, saya panggil anak itu, coba kamu di sini, Mem mau bicara. Kemudian Mem bilang begini, saya bilang ke anak itu, Mem lihat hasil ulangan bahasa Inggrismu kok nggak ada isian. Kenapa kamu nggak mengisinya? Karena saya sudah tahu dia nggak bisa baca bahasa Indonesia pun susah kan. Jadi bagaimana kita mau memaksakan untuk dia menjawab soal-soal dalam bahasa Inggris, pertanyaannya dalam bahasa Inggris, dan dia harus jawab dalam bahasa Inggris, ya pasti dia nggak bisa. Dan saya tanya ke dia, bagaimana bisa, kamu kok sudah kelas 6, kenapa kamu belum bisa membaca dalam bahasa Indonesia? Tapi itu cuma berdua dengan anak itu. Karena anak itu saya lihat dia sepertinya ada masalah keluarga, jadi untuk belajar saja dia merasa sulit. Kemudian dia katakan sama saya, Mem, mama saya kan sudah meninggal. Jadi saya di rumah itu diajarkan oleh oma. Oma juga begitu galak di rumah, jadi saya malas untuk belajar. Jadi setiap kali mau belajar pasti itu dibentak-bentak. Nah pada saat itu saya sudah berpikir bahwa benar-benar yang saya duga bahwa anak ini ada masalah di keluarganya. Nah jadi kemudian saya coba menggali apa sebenarnya yang dia punya, apa talenta apa yang dia miliki, hobi apa yang dia miliki. Setelah sebagai seorang guru bahasa Inggris yang waktu itu harus ada nilai untuk diisi ke raport, saya mau
mau bikin bagaimana supaya benar-benar dia bisa mendapatkan nilai, karena nggak mungkin saya mengisi nilai 5 atau 4, nggak mungkin, dia pasti nggak akan bisa mengikuti ujian berikutnya untuk penentuan kelulusan nanti. Kalau juga mata-mata pelajaran yang lainnya semua di bawah 4, karena ada yang bahkan 3, saya lihat raportnya sebelumnya begitu merah semuanya, punya terbakar raportnya. Nah, kemudian saya dekati dan saya bilang, sekarang Mem akan kasih bahasa Inggris ujian. Ini membacakan ya, membacakan dalam bahasa Inggris, kemudian terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi kamu jawab aja. Jadi di situ dalam bahasa Inggris itu ada satu cerita dalam bahasa Inggris. Saya langsung baca dalam bahasa Inggrisnya, kemudian saya langsung menerjemahkan. Kemudian akal saya supaya dia bisa dapat nilai. Jadi saya baca terjemahnya dalam bahasa Inggris dan saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kemudian pertanyaannya saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Jadi dia bisa menjawab berdasarkan cerita yang saya sudah terjemahkan tadi. Dia bisa menjawabnya secara lisan. Jadi saya nggak butuh dia menulis, karena memang dia nggak bisa. Mau menulis aja misalnya, hari ini saya belajar bahasa Inggris. Mau tulis satu kalimat itu dalam bahasa Inggris, itu bisa membutuhkan 2 jam pelajaran habis, dia belum bisa selesai menuliskan satu kalimat. Jadi kalau di kelas itu dia hanya menulis, mencoret-coret, dan dia nggak ada satu tulisan pun yang bisa dimengerti oleh guru pelajaran. Guru siapa yang tidak sakit hati melihat ke anak ini ya. Kemudian setelah saya membacakan cerita dalam bahasa Inggris tadi, kemudian langsung terjemahkan dan dia menjawab. Dan dari 10 pertanyaan semua jawabannya dia bisa jawab dengan benar, karena saya sudah menerjemahkan soal cerita dalam bahasa Inggris ke cerita dalam bahasa Indonesia. Kemudian dia bisa jawab, saya tanya bahasa Indonesia, dia jawab. Jadi saya melihat bahwa ternyata anak ini dia memiliki kemampuan yang harus kita ambil ya. Jadi bagaimana cara kita mengambil hati anak ini? Kita dengan PDKT, dengan approach. Jadi kita pendekatan kepada siswa ini. Nah, pada saat itu setelah saya bilang, wah ternyata kamu hebat ya, kamu pintar banget loh. Mem nggak nyangka kamu ternyata anak pintar. Kenapa selama ini nilaimu jelek? Karena waktu itu biasanya saya kan memberikan soal dalam bentuk ya tulisan dalam bahasa Inggris. Saya tidak menyadari bahwa anak ini yang memiliki bukan kelainan ya, tapi yang memiliki masalah di rumah tangganya, di keluarganya, itu harus diadakan pendekatan secara emosional. Jadi pada saat saya memberikan dia penghargaan dan saya bilang, ternyata kamu anak pintar, Mem kasih selamat ya, Mem bilang. Saya bilang ke anak itu, Mem kasih selamat, kamu mendapat nilai 100. Dan mulai saat ini, itu waktu itu semester pertama di kelas 6, Mem angkat kamu jadi ketua khusus di pelajaran bahasa Inggris. Dan anak itu katakan sama saya apa? Mem, saya takut nanti teman-teman mau bully sama saya. Dan saya katakan pada anak itu, kamu tenang aja, nanti Mem yang bilang ke teman-teman bahwa ketua bahasa Inggris di semester ini adalah kamu ya. Kemudian anak itu bilang, tapi Mem kita tidak bisa membaca. Saya merasa terharu karena dia sendiri yang mengatakan pada saya, Mem saya tidak bisa membaca. Dan saya katakan kepada anak itu, kamu pasti bisa. Jadi setiap pulang sekolah, nanti kamu jangan dulu pulang, Mem ajarkan kamu menulis dan membaca dalam bahasa Indonesia. Anak-anak lain tidak tahu dan mereka teman-teman anak ini bingung. Loh Mem, kenapa Mem belum pulang? Kenapa si anak ini dia belum pulang? Mereka tidak tahu saya memberikan pelajaran membaca untuk anak kelas 6 yang seharusnya sudah lancar membaca. Dia baru mau belajar mulai sebutkan bu, bu, di, di. Contohnya, misalnya sa, ayah, baru seperti itu. Dan saya pikir ternyata memang anak ini dia butuh pengobatan batinnya karena dia tidak dihargai. Jadi saya berpikir bahwa oh berarti anak ini dari kelas 1, 2, 3, 4 mungkin dia dinaikkan kelas karena guru-gurunya tidak mau lagi menahan dia di kelas itu. Jadi naikkan aja dah, nanti urusan wali kelas yang kelas di atas, mungkin seperti itu ya. Jadi setelah mulai saat itu saya memberikan dia penilaian ujian, saya bilang, wah kamu ternyata
hebat banget ya, kamu hebat dan pintar, kamu bisa menjawab apa yang Mem bilang. Dan saya bilang, dari tulisan ujian bahasa Inggris kamu masuk di anak-anak pintar, karena dalam menjawab cerita tadi itu ada beberapa orang yang nilainya 100, ada yang 90, dan saya bilang kamu termasuk di anak-anak pintar yang mendapat nilai 100. Dan dia sangat bersyukur karena saya memuji dia, dan dia bilang ke saya, Mem, kita tidak pernah dipuji oleh guru lain, malah selalu dikata-katain begitu. Nah, di sini saya berpikir bahwa ternyata betul ya, ada kalimat yang seperti judul yang saya angkat tadi, kita jangan memaksa seekor burung itu untuk bisa berenang, karena nggak mungkin burung itu kita masukkan di dalam lautan kemudian kita suruh dia harus berenang. Sedangkan seekor ikan kita taruh di atas pohon kemudian kita suruh, ikan kamu harus bisa terbang ya, pasti mati lah, hewan-hewan itu pasti mati. Begitu juga dengan karakter seorang anak. Jika seorang anak itu tidak begitu mahir atau tidak begitu pintar dalam satu bidang, jangan kita memaksakan anak itu untuk mendalami materi yang kita berikan. Jadi contoh seperti tadi, dia ternyata kalau menurut si anak itu, dia suka banget bahasa Inggris. Dia sering nonton film-film dalam bahasa Inggris, sering menyanyikan, dan saya heran dia bisa menyanyikan lagu-lagu dalam bahasa Inggris tapi melalui pendengaran. Jadi dia nggak baca teks lalu menyanyi, tapi dia mendengarkan. Karena dia mendengar lagu-lagu itu, mungkin iramanya bagus, musiknya bagus, dia pelajari dan dia bisa menghayati meskipun dia tidak mengerti bahasa Inggris dalam lagu itu. Nah, setelah kita mengadakan pendekatan dengan siswa tersebut, sekarang dia sudah kelas 3 SMP, jadi sudah 3 tahun lalu, dan saya mengikuti Facebooknya ya, jadi dia berteman dengan saya di Facebook. Saya mengikuti Facebooknya dan puji Tuhan saya melihat dia sudah bisa membuat tulisan-tulisan dalam bahasa Inggris dan cara penulisannya itu benar dalam bahasa Inggris. Dan saya pernah menelpon dia, kemudian dia mengatakan pada saya, Mem, thank you so much, karena pada saat SD Mem menguatkan saya dan memberikan saya semangat untuk bisa lebih berlatih. Nah, itu sekilas pelajaran atau cerita yang pernah saya alami. Jadi di sini saya mengharapkan bagi Bapak dan Ibu guru sekalian yang berada di mana saja, agar kita jangan mematok satu siswa itu harus benar-benar tahu atau menguasai materi yang kita berikan tanpa kita mengetahui ada background apa dalam keluarga mungkin atau pendidikan lainnya tentang anak ini. Jadi jangan kita menilai dari sudut pandang kita sendiri, karena percayalah, jika kita memberikan pendekatan secara emosional kepada anak didik kita, pasti mereka akan merasa dihargai dan dihormati, sehingga secara perlahan lambat laun mereka akan mau maju dan mau untuk sukses karena melihat ada figur yang mencintai mereka. Ada figur seorang pendidik atau seorang guru yang dengan tulus hati mau memberikan mereka perhatian, mau memberikan mereka pendampingan. Jadi kalau kita menemukan ada satu anak di dalam kelas atau ada beberapa siswa yang secara pendidikan mereka kurang bisa menangkap apa yang kita ajarkan, jangan pernah mengolok-olok dia, apalagi memberikan dia hukuman. Kamu sebentar pulang sekolah harus mencuci WC kamar mandi karena kamu nggak bisa mengikuti materi yang diajarkan. Jangan pernah menghukum seorang anak dengan cara yang tanda kutip tidak manusiawi, karena biar bagaimanapun seorang anak, baik dia masih kecil maupun dia sudah mulai beranjak dewasa, siapa saja manusia di muka bumi ini membutuhkan yang namanya perhatian dan cinta yang tulus. Jadi sebagai seorang pendidik, marilah kita memperhatikan siswa-siswa kita yang kurang, yang belum bisa mengikuti pelajaran yang kita berikan. Kita adakan pendekatan dan kita berikan pemahaman, kita gali apa yang bisa dia lakukan dan kita tanyakan kenapa dia bisa sampai belum bisa mengikuti pelajaran atau materi yang kita berikan. Kita tanyakan dengan secara sebagai seorang tua ya, dengan kasih sayang. Kemudian yang paling penting, kita harus memberikan dia jempol. Dalam hal sekecil apapun apa yang dia lakukan, kita harus memberikan pujian. Karena pujian, kasih sayang, perhatian itu adalah kunci utama agar kita sebagai pendidik bisa memberikan
memberikan anak didik kita sesuatu yang berguna. Karena sebagai seorang guru dan pendidik, kita perlu memberikan apa yang kita miliki dan apa yang Tuhan sudah percayakan talenta kepada kita, kita berikan kepada orang lain. Bukan semata-mata harus membuat seorang anak itu pintar secara akademis, tetapi kita harus juga memperhatikan akhlak. Jadi jika seorang anak itu sudah pintar tapi akhlaknya mendapat nilai kurang, kita harus menyeimbangkannya agar anak-anak yang pintar secara otak, dia bagus secara pendidikan, dia mendapat nilai bagus, harus juga diimbangi dengan karakter yang menunjang. Sebaliknya anak-anak yang IQ-nya kurang tapi karakternya bagus, kita harus merangkul mereka dan kita harus memberikan mereka semangat dan membangkitkan rasa percaya diri mereka agar anak-anak yang kurang itu di dalam kelas, dia bisa mendengarkan apa yang kita bicarakan karena dia merasa bahwa dirinya dihargai dan disayangi. Jadi sekali lagi, jangan menilai seorang anak dari kacamata kita pribadi, tetapi dekatilah anak didik kita, dekatilah siswa kita agar dia bisa belajar secara nyaman, enjoy, dan juga jangan lupa bahwa seekor burung jangan kita paksakan untuk bisa berenang, dan seekor ikan jangan kita paksakan untuk bisa terbang. Jadilah seorang pendidik yang bijak dan kita arahkan anak didik kita, apa yang mereka miliki, kemampuan apa yang mereka punya harus kita kembangkan, kita bangkitkan dan kita arahkan sesuai dengan hobi atau talenta yang dia miliki. Sukses untuk kita semua sebagai pengajar, tetap setia dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita yang mulia sebagai seorang pendidik, tenaga pengajar, dan juga sebagai guru agar anak didik kita menjadi anak didik yang bukan hanya pintar secara akademis tetapi juga berakhlak. Dengan demikian kita bisa memberantas kebodohan, perangi kemiskinan, dan membuat anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang berakhlak dan baik untuk semua orang. Sukses untuk kita semua, salam hebat luar biasa.